Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ketemu lagi di channel saya. Untuk kalian yang baru ketemu channel dan video saya ucapkan selamat datang. Kali ini, kita akan membahas Microsoft Word. Kita akan membahas tool-tool yang ada di Microsoft Word. Biasanya Microsoft Word digunakan untuk mengetik dokumen, seperti surat, makalah, skripsi dan masih banyak lagi yang bisa digunakan di Microsoft Word. Mungkin ini akan berguna untuk kalian sekolah, kuliah ataupun bekerja. Ini bagus banget untuk pemula maupun yang sudah biasa memakai Microsoft Word tetapi belum begitu paham tentang tool-tool yang ada di Microsoft Word. Oke, kita mulai saja. Ketika kalian mengklik Microsoft Word, maka akan muncul seperti ini. Di sini saya memakai Microsoft 2013, mungkin sebagian teman-teman berbeda tampilannya. Tapi gak apa-apa, mungkin hanya beda versi saja. Di sini banyak pilihan template. Kalian tinggal pilih yang mana sesuka kalian, sesuai dengan apa yang kalian ingin buat. Karena kita ingin membuat dokumen baru tanpa menggunakan template, kita klik yang blank dokumen. Di sini kita bisa mulai mengetik. Jika kita membuka dokumen baru, dan terlihat lembaran halaman berwarna putih ini. Ini adalah worksheet. Worksheet biasa juga disebut sebagai lembar kerja, workspace, atau text area pada Microsoft Word. Worksheet ibarat seperti kanvas. Bagian ini merupakan tempat untuk mengetik, mengedit, menambahkan gambar dan pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk mempersingkat waktu, saya copy aja teks yang sudah saya ketik sebelumnya. Untuk yang pertama, kita masuk ke Quick Access Toolbar atau toolbar akses cepat. Toolbar akses cepat berada di pojok kiri atas jendela yang saya beri tanda ini. Nah, toolbar ini memiliki 3 tombol yang berbentuk icon yaitu tombol Save, Undo, Redo serta Custom Quick Access Toolbar. Masing-masing tombol mempunyai fungsi. Pertama, tombol Save. Tombol Save biasa digunakan untuk menyimpan setiap perubahan file dokumen. Jadi bila kita ingin menyimpan dokumen ataupun setiap perubahan dokumen kita klik tombol Save. Selanjutnya tombol Undo. Tombol Undo biasa digunakan untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir. Dan selanjutnya tombol Redo. Tombol Redo ini biasanya digunakan untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah merubah file dokumen yang terakhir. Dan untuk tombol selanjutnya, yang ada di Quick Access Toolbar adalah tombol Custom Quick Access Toolbar. Tombol Custom Quick Access Toolbar ini biasanya digunakan untuk mengkustomisasi. Atau kita bebas mengatur tombol yang ada pada toolbar akses cepat sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk yang ini namanya title bar atau baris judul. Title bar adalah bagian Microsoft Word yang berada di tengah paling atas aplikasi saat Microsoft Word dibuka. Title bar berfungsi untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika kita membuka file baru dan belum diberi nama, maka dokumen akan secara default bernama dokumen 1, dokumen 2, dan seterusnya. Tidak hanya itu saja, fungsi title bar yang lain juga bisa digunakan untuk memindahkan jendela aplikasi secara keseluruhan dengan cara drag and drop menggunakan mouse. Dan selanjutnya yaitu Window Management atau kontrol jendela. Window Management terletak di sudut kanan atas jendela dan terdiri atas 4 tombol. Fungsi pada masing-masing tombol tersebut antara lain tombol Close. Tombol Close berfungsi untuk menutup jendela Microsoft Word. Apabila kita klik tombol Close maka jendela Microsoft Word akan tertutup, dan akan muncul perintah Save, Don't Save dan Cancel. Klik Save bila kalian ingin menyimpannya.
Klik Don't Save bila kalian tidak ingin menyimpannya, klik Cancel apabila kalian tidak ingin menutupnya. Dan untuk tombol Restore Down ini, digunakan untuk memperkecil jendela, jadi kalian bisa memperkecil tampilan Microsoft Word dengan mengklik tombol Restore Down, maka tampilan jendela Microsoft Word akan mengecil. Sedangkan tombol Maximise digunakan untuk menampilkan dan memperbesar jendela secara full. Bila kita klik tombol Maximise maka jendela Microsoft akan besar full sesuai default. Selanjutnya tombol Minimize, jika tombol ini diklik maka jendela Microsoft Word memperkecil dirinya dan menjadi ikon aktif pada taskbar. Untuk selanjutnya yaitu tombol Ribbon Display Options. Tombol Ribbon Display Options digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon. Terdapat beberapa pilihan pengaturan yang bisa kita sesuaikan. Kalian bisa pilih saja yang mana yang kalian butuhkan. Oh iya, jika jendela Microsoft Word dalam ukuran normal, maka tombol Restore akan berubah menjadi tombol Maximise, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yang saya beri tanda ini, disebut ribbon. Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word, dan telah dikelompokkan sedemikian rupa, berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunaannya. Fungsi ribbon biasanya digunakan untuk mengelompokkan fitur-fitur dari Microsoft Word, yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses dan digunakan. Di dalam ribbon terdapat bagian lain, yaitu menu bar. Menu bar adalah baris menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Fungsi dari menu bar adalah untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu pada Microsoft Word secara default. Di sini terdapat beberapa menu yaitu menu Home, di sini terdapat tool yang sudah dikelompokkan, menu Insert, menu Design, menu Layout, menu Reference, menu My Links, menu Review, dan menu View. Dan yang ada di sudut bawah setiap kelompok tool, ini disebut tombol pembuka dialog box, dan ada beberapa menu perintah yang memiliki tombol pembuka dialog box ini. Klik pada tombol tersebut, sehingga akan tampil dialog box yang berhubungan dengan menu perintah tersebut. Kalian bisa memilih dan mengatur sesuai keinginan kalian.
Dan selanjutnya yaitu ruler atau penggaris. Lihat bentuknya yang seperti penggaris. Ruler adalah fitur pengukur halaman, yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek, bisa gambar, tabel dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur batas halaman, tabulasi, dan jarak teks dengan tepi halaman maupun dengan objek lainnya. Letak itu sendiri biasanya terdapat di atas lembar halaman, tepat di bawah ribbon. Tapi selain itu kita juga bisa menampilkan ruler di samping halaman. Selanjutnya scroll bar, ialah strip panjang dan tipis yang berada di samping jendela Microsoft Word, biasanya digunakan untuk menggeser tampilan atau isi file ke atas, ke bawah, ataupun juga ke samping. Scroll bar yang terletak di sebelah ujung kanan atau bawah jendela, dapat memungkinkan Anda memindahkan tampilan jendela ke atas, ke bawah, ke kiri, ataupun ke kanan. Kemudian yang di bawah pojok sini disebut status bar. Status bar terdapat pada bagian kiri paling bawah jendela Microsoft Word. Fungsi dari status bar adalah untuk menampilkan informasi secara real-time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Informasi tersebut antara lain, page menunjukkan jumlah total halaman yang sedang ditampilkan dan pada halaman berapa kursor Anda aktif. Words menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. English, United States, yaitu bahasa yang digunakan dalam Microsoft Word tersebut maupun sebagai pengejaan kata, spelling, terhadap teks yang diketik. Selanjutnya yaitu page view atau tampilan halaman, ini disebut dengan page view atau tampilan halaman. Bagian jendela yang satu ini terdapat pada pojok kanan paling bawah Microsoft Word. Letaknya sebaris dan bersebelahan dengan status bar. Read mode. Mode ini menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan, terdapat dua lembar halaman secara berdampingan seperti layaknya buku yang dijilid. Print layout, mode ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen dan menampilkan tata letak halaman. Sehingga memudahkan ketika dokumen hendak dicetak atau di-print. Web layout, mode ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen, seperti tampilan pada website. Halaman dokumen akan nampak melebar jika kalian memilih tampilan ini. Slider zoom in and zoom out, biasa digunakan untuk mengatur perbesaran atau pengecilan tampilan halaman dokumen, dengan cara menyeret ke kiri untuk zoom out, atau klik tombol plus. Sedangkan seret ke kanan, untuk zoom in atau klik tombol minus. Dan selanjutnya yaitu worksheet atau lembar kerja. Jika kita membuka dokumen baru dan terlihat lembaran halaman berwarna putih, itu adalah worksheet. Worksheet biasa juga disebut sebagai lembar kerja, workspace atau text area pada Microsoft Word. Worksheet ibarat seperti kanvas. Bagian ini merupakan tempat untuk mengetik, mengedit, menambahkan gambar dan pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan kita. Sekarang kita akan mengenal fungsi ribbon pada Microsoft Word. Teman-teman, perlu diketahui bahwa ketika kita menjalankan Microsoft Word, ada banyak tools atau alat yang harus digunakan untuk membuat dan mengedit naskah, untuk membantu dan membuatnya lebih mudah. Tools tersebut dikelompokkan sesuai dengan fungsi masing-masing yang ada pada ribbon. Selain itu, tools yang ada pada ribbon juga dikelompokkan ke dalam tab, yang berfungsi sebagai pemisah antara beberapa jendela tampilan yang memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Yang pertama tool yang terdapat di grup clipboard, terdapat beberapa menu di dalam grup clipboard, yaitu Copy, tool copy ini digunakan untuk menggandakan teks atau objek terpilih. Dan selanjutnya yaitu tool format painter. Tool format painter ini digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Kita akan beri contoh pada tool copy, kita blok dahulu kata yang ingin di-copy. Setelah itu klik paste, teman-teman bisa lihat hasilnya. Maka akan muncul kata yang sama. Selanjutnya kita beri contoh tool cut. Kita blok dulu kata yang ingin kita potong, lalu klik cut, maka otomatis katanya akan hilang. Bila teman-teman ingin memindahkan kata tersebut, teman-teman pilih dulu kursornya mau dipindahkan di mana, lalu klik tombol paste. Kita kembalikan dulu seperti semula.
Dan untuk tool format painter, kita buat dulu format pada hurufnya atau katanya, misalkan seperti ini. Kita akan meniru format kata yang tadi kita buat, kita blok terlebih dahulu kata yang ada formatnya, lalu kita klik Painter Format. Setelah itu kita blok kata yang akan kita tiru formatnya. Seperti ini. Maka otomatis akan sama formatnya. Kita kembalikan lagi seperti semula. Selanjutnya tool yang terdapat di grup font. Kita zoom dulu lembar kerjanya biar kelihatan jelas. Dan untuk tool yang terdapat di grup font ini. Terdapat beberapa tool yang ada di dalam grup font, yaitu pertama font. Di sini kita bisa memilih jenis huruf yang kita inginkan, atau jenis huruf yang sesuai dengan dokumen apa yang kita sedang kerjakan. Untuk yang sudah ada tulisannya, kita blok dulu kata yang mau kita ganti tipe hurufnya. Lalu kita pilih jenis hurufnya. Seperti ini. Kita bebas ingin memilih yang mana tipe hurufnya yang sesuai dengan dokumen yang kita akan buat. Contoh, saya akan memilih tipe huruf batang, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu font size. Di sini kita bisa mengatur ukuran besar kecilnya huruf. Kita bisa memilih ukuran mana yang cocok untuk ukuran huruf yang kita akan buat di dokumen kita. Misalnya, kalau kita membuat judul, biasanya ukuran hurufnya besar. Dan selanjutnya, yaitu Grow Font. Grow Font digunakan untuk memperbesar ukuran huruf secara instan. Seperti ini, kita tinggal klik saja. Dan untuk tool Shrink Font adalah kebalikan dari Grow Font. Shrink Font digunakan untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Caranya sama, kita tinggal klik saja seperti ini. Tool selanjutnya yaitu Change Case. Change Case digunakan untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Kita bisa memilih status huruf apa yang kita inginkan. Di sini kita tinggal memilih status hurufnya. Ada Sentence Case, yaitu huruf pertama dari suatu kata atau paragraf adalah huruf besar dan kata yang kedua dan selanjutnya adalah huruf kecil semua. Lalu ada lowercase, yaitu semua huruf di suatu kata atau paragraf huruf kecil semua tanpa adanya huruf besar. Selanjutnya ada uppercase.
Uppercase yaitu semua huruf yang ada di suatu kata atau paragraf, hurufnya capital semua. Dan selanjutnya, capitalize each word. Capitalize each word yaitu huruf pertama dari suatu kata atau paragraf adalah huruf capital dan di setiap kata huruf pertamanya adalah capital. Dan untuk toggle case ini kebalikan dari capitalize each word, di mana huruf pertamanya dari suatu kata adalah kecil dan huruf setelahnya adalah huruf capital. Kita kembalikan dulu ya status hurufnya seperti semula. Selanjutnya tool clear formatting. Tool clear formatting digunakan untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Contohnya, kita buat dulu teks berformatnya. Kita blok kata atau kalimat yang ingin kita hapus formatnya, maka akan kembali ke format awal saat kita membuat dokumen. Seperti ini. Dari ukurannya serta tipe hurufnya. Kita kembalikan dulu ya status hurufnya seperti semula. Tool selanjutnya yaitu bold. Bold digunakan untuk menebalkan teks terpilih. Seperti ini, kita blok dulu kata atau kalimat yang ingin kita tebalkan, lalu klik tool bold. Tool italic. Tool italic digunakan untuk memiringkan teks terpilih. Caranya sama, kita blok dulu kata atau kalimat yang ingin kita miringkan kata atau kalimatnya, lalu klik tool italic. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya tool underline. Tool underline digunakan untuk memberikan garis bawah pada teks terpilih. Caranya juga sama, kita blok dulu kata atau kalimat yang ingin kita beri garis bawah, lalu klik tool underline. Di sini kita juga bisa memilih tipe garisnya, mau yang mana, di sini banyak pilihannya. Sekarang kita ke tool strike through. Strike through digunakan untuk memberikan tanda coret pada teks terpilih, seperti ini. Selanjutnya tool subscript. Tool subscript ini biasa digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan, seperti ini. Lalu tool superscript.
Tool Superscript sama seperti tool Subscript yaitu digunakan untuk mengetik karakter pemangkatan, bedanya kalau tool Superscript di atas kalau tool Subscript di bawah. Seperti ini. Selanjutnya tool Text Effect. Tool Text Effect digunakan untuk memberikan efek artistik pada teks terpilih. Kita bisa memilih efek mana yang sesuai kita inginkan. Lalu ada tool Text Highlight Color. Tool Text Highlight Color digunakan untuk memberikan warna di belakang teks terpilih, seperti ini. Jadi apabila kita memakai tool ini, maka teks atau kalimat yang kita pilih, akan terdapat warna di belakangnya. Selanjutnya yaitu Font Color. Font Color beda dengan Text Effect. Kalau Font Color digunakan untuk mengatur warna teks terpilih. Hanya warna teks saja, tanpa memberi efek artistik apapun. Seperti ini. Kita bisa memilih warna yang kita inginkan dan di sini ada gradiasi. Sekarang kita ke grup paragraf. Di grup paragraf ini, terdapat beberapa tool, yaitu